Terima kasih untuk waktu pertama kami mengucap syukur kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan sehingga kita boleh bersempat kumpul bersama di sini, dan kami juga ingin membawa salah satu dia untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi waktunya masih berbau Paskah, tanggal 13 Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga kan, ia sudah berjanji, ia akan datang lagi. Janji itu kita menerima dengan menyambut bahwa dia akan datang dan kita yang sudah percaya. Jadi itu kita mau menyanyi salah satu lagu. Oh ya, cuma di Samaria yang biasanya juga di asrama Papua kan? Asrama Papua atau asrama apa itu?
Yang tahu ini sama kami, tapi ya itu tentara-tentara Roma juga yang telah ambil bagian di dalam proses penyaliban Yesus. Saudara-saudaraku yang Yesus kasihi, soal keyakinan orang percaya pada waktu kepada Tuhan Yesus semakin hari semakin tidak seperti waktu Yesus ada. Pada waktu Yesus ada banyak orang ikut Tuhan Yesus karena banyak mujizat dan lain-lain. Tetapi setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga, semua orang yang mengikuti dan mempelajari, mengajarkan tentang ajaran Tuhan Yesus masih dikejar-kejar oleh orang-orang yang tidak senang dengan Tuhan Yesus dan ajaran. Itu sebabnya Rasul Paulus ini berkata bahwa sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, kondisi Roma pada waktu kota Roma pada waktu itu dikatakan bahwa orang sulit untuk beribadah memberitakan Injil Yesus karena kelompok yang berjuang untuk salibkan Tuhan Yesus, kelompok itu masih berjalan, kelompok itu masih kuat, sehingga orang mau beribadah berbakti kepada Yesus, iman percaya kepada Tuhan Yesus semakin hari sudah tidak ada lagi di kota Roma. Karena itulah Yesus sampaikan kepada orang-orang Roma dalam ayat yang ke-16 dalam bacaan ini dikatakan bahwa Injil, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang-orang Yunani. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, Rasul Paulus tahu bahwa orang tidak berani memberitakan Injil Yesus di Roma pada waktu itu. Rasul Paulus menyelidiki bahwa orang-orang Roma pada waktu itu mereka sibuk dengan kegiatan-kegiatan duniawi. Karena kebanyakan orang di situ orang-orang terpelajar, orang-orang cendekiawan, orang-orang yang sibuk dengan bisnis, dunia bisnis. Saudara-saudaraku yang Yesus kasih, pertanyaan begitu cukup, mengapa panitia memberikan tema melangkah dengan iman? Saudara-saudaraku yang Yesus kasih, pasti kita semua dalam kondisi hidup ini banyak hal yang membuat iman kita goyah. Banyak hal yang membuat iman kita bisa mundur. Banyak hal yang membuat iman kita bisa khawatir, lemah. Saudara-saudaraku yang Yesus kasih, saya sampaikan hormat kepada panitia dan ikatan ini yang selalu ada kegiatan ibadah. Karena kalau kita di kota Jogja dan kota-kota besar itu
orang beribadah berbakti kepada Tuhan itu orang takut-takut karena COVID-19. Orang beribadah kepada Tuhan itu orang di gereja-gereja itu sudah batasi orang-orang atau umat-umat, orang jemaat-jemaat. Sehingga banyak orang yang tidak mengambil bagian di dalam menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Banyak orang yang tidak mengambil bagian dalam mendengarkan suara Tuhan. Saudara-saudaraku yang Yesus kasih. Pada sore hari ini, Rasul Paulus punya berkeyakinan bahwa tidak perlu takut untuk memberitakan Injil. Rasul Paulus berkeyakinan bahwa dengan iman kepada Injil Yesus, karena Injil Yesus mempunyai kekuatan yang menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Injil yang dimaksud itu adalah Yesus sendiri. Yohanes pasal 1 ayat 1 itu dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudaraku yang Yesus kasih, Rasul Paulus setelah dia percaya kepada Yesus, setelah dia bertobat dari dosanya, setelah Rasul Paulus menyadari bahwa langkah yang dia lakukan sebelum dia percaya, dia menghalangi umat Tuhan yang beribadah, dia menghalangi dan membubarkan orang-orang percaya beribadah. Dia sadar bahwa perbuatan itu dia salah, dan setelah dia bertobat dan dia menjadi murid Tuhan Yesus, dia menjadi pemberita Injil dengan berani berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah, dan bagi dia tidak ada yang punya alasan untuk tidak memberitakan. Ada bagian firman Tuhan lain yang berkata Rasul Paulus begini, kalau aku hidup, aku bisa memberitakan Dia. Tapi kalau aku mati bersyukur, karena Dia masuk surga. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, keyakinan Rasul Paulus akan Injil atau Yesus Kristus adalah keyakinan yang kokoh yang memberikan keselamatan yang kekal di dalam hidup, di dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus tahu bahwa orang memperoleh keselamatan, kehidupan yang kekal hanya di dalam Yesus, hanya di dalam firman. Yesus seorang diri yang telah naik ke surga, tetapi firman dan kuasanya sudah ditinggalkan kepada kita sebagai orang-orang percaya untuk kita jalan memberitakan Injil itu, dan kita mengimani percaya kepada Dia melalui firman yang sudah ditinggalkan di antara kita sekalian. Saudara-saudaraku yang Yesus kasih, ada kisah. Saya mohon maaf, ini saya mau bicara. Ada kisah sekitar tahun 2015. Itu seorang guru SD dari suku Toraja menyampaikan kepada beberapa pemuda orang asli Idobiai di kantor Papua cabang Tematu Molemani, sambil dia keluarkan buku saku yang di dalamnya itu ada gambar Tuhan Yesus, ada gambar Santa Maria, apa itu buku kecil itu apa namanya? Orasi suci. Orasi, ya. Buku orasi itu dia kasih keluar dan dia sampaikan kepada pemuda-pemuda yang ada di sekitarnya, sambil dia buka gambar Tuhan Yesus itu, dia bertanya begini, kamu orang Papua itu menyembah Tuhan Yesus yang mana? Lalu salah satu di antara mereka dia jawab, kami juga percaya Tuhan Yesus yang ada gambar di dalam buku ini. Lalu dia bilang begini, Pak, Tuhan Yesus ada gambar di dalam buku ini adalah ras Melayu, kulit putih, rambut lurus. Sekarang Tuhan Yesus yang versinya orang Papua, orang Kristen, rambut dan apa namanya, kulit hitam, mana? Wah, ini mereka bingung. Mereka menjawab apa? Mereka bilang, sudah, Pak Guru bilang, sudah kamu cari. Sudah mereka cari tidak bisa dapat. Jadi dia
antara mereka ini satu bilang begini, kami punya Tuhan Yesus. Siapa namanya? Dia bilang itu Koyei. Kami punya Tuhan Yesus ada Koyei apa? Koyei itu kalau di daerah Dani itu sama dengan kabelan-kabelan. Kalau di Biak juga mungkin ada. Dan mungkin di tempat-tempat lain juga ada. Kalau dua bela itu kabelan-kabelan. Jadi dia mengatakan itu, kami punya Tuhan Yesus ada yang namanya itu Koyei apa? Lalu dia tanya lagi begini, yo kalau begitu mana gambarnya? Oh, sekarang setengah mati cari lagi gambarnya. Susah jawab, jadi dia bilang begini, sudah tunggu Bapak, nanti satu kali berapa gambar. Saudara-saudaraku yang Yesus. Kalau kita lihat di Alkitab tercatat bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Allah menurut gambar dan rupanya sendiri. Lalu manusia pertama itu memang mereka kulit putih dan rambut lurus, Adam dan Hawa. Lalu kita ini orang kulit hitam itu dianggap itu bukan ciptaan. Orang menganggap kita orang kulit hitam itu tidak percaya kepada Tuhan, dan Tuhan juga tidak berpihak kepada orang kulit hitam. Saudara-saudara yang Yesus kasih. Tapi kita percaya bahwa tema ini melangkah dengan iman kepada Yesus Kristus, seperti Rasul Paulus berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang non-Yahudi atau Yunani. Saudara-saudara yang Yesus kasih, kita percaya bahwa Yesus datang mencari dan menyelamatkan bukan saja mereka yang dari orang-orang Barat, tapi Dia datang untuk mencari kita juga orang-orang Timur, termasuk orang Papua. Saudara-saudaraku yang Yesus kasih, saya ingat kita semua ada di kota besar Yogyakarta ini. Pertama, kita orang Papua ditemukan dan diperkenalkan kepada dunia melalui Injil. Memang Portugis, Spanyol, sebelum Injil datang mereka sudah pernah. Tapi mereka tidak pernah betah tinggal bersama-sama dengan orang Papua, tidak pernah memperkenalkan orang Papua kepada dunia. Hanya melalui Injil. Dia betah tinggal bersama-sama dengan orang Papua. Dia bisa tinggal bersama-sama dengan orang Papua dan mengajarkan orang Papua, mendidik orang Papua, dan Injil juga memperkenalkan kepada dunia bahwa di Papua ada orang-orang sama seperti orang lain di seluruh dunia, punya hak yang sama untuk menikmati kehidupan, punya hak yang sama untuk masuk surga. Saudara-saudaraku yang Yesus kasih, tidak apa-apa orang anggap kita ini binatang, orang melecehkan, orang menghina, segala macam tidak apa. Tapi kita juga percaya bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Amin. Warna kulit Tuhan Yesus tidak akan melihat. Ras Tuhan Yesus tidak akan melihat. Bangsa-bangsa tidak, Tuhan Yesus tidak akan membedakan. Tapi Dia akan melihat, Dia akan mencinta, Dia akan menyelamatkan, Dia mengasihi kepada orang-orang siapapun yang percaya kepadanya, termasuk kita orang kulit hitam yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu sekarang tinggal kita beriman. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dia membela dengan kita. Tidak hanya Dia membela orang-orang lain, Dia juga membela dengan orang lain. Saudara-saudara, kalau kita ikuti video atau film mulai dari kelahiran Yesus sampai kepada kematian dan naik ke surga, Tuhan Yesus itu lebih banyak berada bersama-sama dengan orang-orang yang tidak terisi, orang-orang yang tidak terpakai, orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh bangsa-bangsa, orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh penguasa pada waktu, baik itu penguasa agama Romawi maupun juga penguasa pemerintah. Saudara-saudaraku yang Yesus kasih, Yesus satu-satunya memberikan kita jalan keluar dari berbagai persoalan. Yesus satu-satunya memberikan kita kesembuhan waktu kita sakit.
Yesus satu-satunya memberikan kita jalan keluar dalam masalah apapun. Yesus satu-satunya yang memberikan kita jaminan dalam persoalan apapun. Karena itu, mari kita melangkah ke depan dengan beriman kepada Tuhan Yesus. Rasul Paulus punya keyakinan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan. Orang-orang yang percaya kepadanya, mulai dari orang-orang dari mana-mana, orang Yahudi, tapi juga orang-orang non-Yahudi. Seperti tadi kisah itu, ya orang anggap kita tidak percaya, tapi kita juga percaya. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Karena itu, apapun yang kita hadapi dalam persoalan ini, kita juga mempunyai keyakinan bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama. Kalau bukan dengan Tuhan Yesus bersama dengan kita, kalau kita tidak pernah lihat mujizatnya, kalau kita tidak pernah rasakan berkatnya, kalau kita tidak pernah merasakan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, tidak mungkin kita kumpul di tempat ini. Saya percaya kita semua pernah diberkati oleh Tuhan, amin. Saya percaya kita semua pernah mendapat kesembuhan dari Tuhan Yesus pada waktu kita meminta doa kepadanya, atau pada waktu kita didoakan oleh orang lain, doa kita atau doa orang lain, Tuhan Yesus dengar dan kita sudah disembuh. Saudara-saudaraku yang Yesus kasih. Karena itu kita percaya, kita berjalan, kita maju bersama Tuhan Yesus. Segala perkara Dia yang selesai. Rasul Paulus pernah berkata kepada orang-orang percaya di Filipi pasal yang ke-14 ayat 4 ayat 13 itu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bagi Rasul Paulus, ya kau mau kasih penjarakan kau mau apakah yang jelas bahwa apa yang saya beritakan dalam benar adanya dan berita kebenaran Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mempertahankan kebenaran memang banyak pengorbanan. Sesuatu yang dirasai, percaya, yakin, itu pasti dipertahankan sampai nyawa pun bisa dipersembahkan. Saudara-saudara Tuhan Yesus, berada di pasal 11, di situ ada tokoh-tokoh iman dalam perjanjian lama, seperti Rahab, seperti Henok dan lain-lain. Dicatat bahwa mereka punya iman yang kokoh kepada Tuhan Allah, sehingga mereka mempertahankan iman itu sampai mereka mati. Dan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kepercayaan iman kita pertahankan sampai mati. Mengapa kita pertahankan sampai mati? Karena setelah kita mati pun ada kehidupan. Setelah kita mati pun ada kehidupan. Ada kehidupan yang kekal di surga dan ada kehidupan penderita yang kekal di dalam kerajaannya. Karena itu tidak ada orang yang akan menentukan kita masuk surga, tidak ada orang yang akan menentukan kita masuk neraka. Hanya satu-satunya Yesus yang akan menentukan melalui pengadilan yang kekal, pengadilan yang adil. Masuk surga ataupun masuk neraka. Karena itu iman yang kita sudah miliki, kepercayaan kepada Yesus Kristus kita pertahankan dalam kehidupan kita. Karena Dia juga akan memberikan kita jalan keluar, Dia juga akan menolong kita, Dia juga akan menjawab kebutuhan kita, Dia juga akan membawa kita masuk surga. Saudara-saudara yang Yesus kasih, ada satu kisah nyata. Tahun 2000 itu saya ada ikut kegiatan retret perkawan di Mapia. Akhir hari terakhir itu dibuat satu kisah nyata. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Setiap orang diwajibkan ambil, lalu keluar. Kemudian berjalan sampai ke tempat yang melakukan kisah nyata tentang surga dan neraka. Saya ada di persimpangan jalan. Saya dipercayakan untuk periksa, mereka punya kertas yang mereka dapat. Saya ada di persimpangan jalan, masuk surga ataupun ke neraka. Jadi saya hanya periksa kertas itu. Saya ditugaskan untuk periksa kertas.
Dari kertas itu, di dalam kertas itu potongan itu angka 77 dan angka 66. Jadi saya lihat itu. Jadi bagi yang dapat kasih tunjuk di depan saya 66, saya suruh ikut jalan ini. Kemudian yang dapat 77 saya suruh ikut jalan ini. Sampai kepada seorang mama. Seorang mama bilang begini pakai bahasa. Ani ya kan? Ani yakin ada udah. Dia bilang, anak, lihat sapunya ini. Saya lihat begini angka di dalamnya itu 66. Lalu dia tanya, ani yuk kan? Itu kan kaya nih. Dia bilang, anak, sekarang saya ikut jalan mana? Saya bilang, mama, berdasarkan angka yang mama dapat, mama ikut jalan ini. Kan tidak kasih tahu bahwa itu di ujungnya neraka. Lalu mama itu dia bilang begini, aku juga kali kau udah tertutup waktu aja punya kaki aku juga gak mau. Dia bilang begini, terima kasih karena anak yang ada berdiri di sini jadi anak sudah tunjuk saya ke jalan yang baik. Mama itu ikut jalan sampai di dekat sana dijaga oleh malaikat iblis, dijemput dan mama itu lari ke belakang dekat iblis. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, itulah itu permainan pada waktu itu. Yesus melihat hati, tidak pernah Yesus melihat warna kulit, tidak pernah Yesus melihat status sosial orang. Yesus tidak pernah memandang suku dan bangsa, tapi semua orang tidak percaya. Oh, Yesus satu-satunya yang penolong bagi kita. Yesus satu-satunya memberikan kita jalan keselamatan. Saudara-saudaraku yang Yesus kasihi, kita orang kulit hitam, orang Melayu zaman sekarang juga, mereka juga tidak pernah melihat Tuhan Yesus, tidak pernah bercakapan seperti pada waktu Yesus berjalan. Tapi masih percaya. Ada penghargaan khusus yang Yesus memberikan kepada kita yang percaya walaupun kita tidak melihat Dia. Pada waktu Yesus bangkit dan Dia menampakkan diri kepada Thomas ragu dan bimbang, tidak percaya akan kebangkitannya. Oleh karena ketidakpercayaan Thomas itu, Yesus hadir pada hari yang ke-8 setelah itu. Dan Yesus bilang begini, Thomas yang percaya, lihat bekas paku, masukkanlah jarimu ke dalam pakuku. Dan sekarang setelah itu baru Thomas bilang apa? Tuhan anakku, olah Allah Tuhan. Yesus bilang begini dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-29. Karena engkau melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ayat ini memberi jaminan kita, orang yang tadinya menganggap kita ini bukan ciptaan. Dia memberikan kita jaminan bahwa berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Kepercayaan kita, iman kita kepada Yesus Kristus, Dia menghargai dan memberikan penghargaan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus pada waktu Yesus ada di bumi, oleh karena mereka melihat mujizat-mujizat, oleh karena mereka melihat tanda-tanda heran. Mereka percaya, mereka ikut, banyak orang ikut Tuhan Yesus. Tapi hari ini orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun orang tidak pernah melihat, tapi berjalan banyak orang percaya dan banyak orang akan masuk surga dengan penghargaan yang tadi. Berbahagialah orang-orang yang percaya walaupun tidak melihat. Saudara-saudaraku yang Yesus kasih, karena itu kita melangkah maju, melakukan segala sesuatu dengan iman kita kepada Injil, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Saudara-saudaraku yang Yesus kasih, sebab dalam Roma pasal yang ke-1 tadi ayat 17 bagian B itu
Dikatakan bahwa orang benar itu akan hidup oleh karena iman. Saudara-saudaraku yang Yesus kasih. Karena itu kita tetap mempertahankan iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus. Dalam kondisi apapun, jangan lupa Tuhan Yesus. Jangan lupa membaca firman-Nya. Karena Dia memberikan kekuatan. Dia yang selamatkan kita. Dia yang menolong kita. Dia yang menjaga kita dalam kehidupan di dunia ini, tapi juga Dia yang akan mengantarkan kita masuk di dalam kerajaan yang bakal di surga. Saudara-saudaraku yang Yesus kasih. Dengan demikian, iman kita bukan iman mati. Iman kita bukan iman mati. Iman membangkitkan semangat. Kalau bukan iman, tidak mungkin kita ada. Iman kita hidup sehingga iman menghidupkan kita, menghidupkan semangat kita. Iman juga menghidupkan hubungan kita dengan Tuhan lebih dekat. Iman juga mengantarkan kita melakukan sesuatu dengan teguh, kokoh, kuat sampai kepada berhasil. Saudara-saudaraku yang Yesus kasih. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berada pasal 11 ayat 3. Saudara-saudaraku yang Yesus kasih. Karena itu dalam kesibukan apapun di perkuliahan, jangan lupa Tuhan Yesus. Jangan lupa baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, dengar dan doa, menyanyi, memuji Tuhan saat waktu-waktu tertentu kita bisa. Jangan semua waktu kita habiskan dengan kesibukan kita habis. Tapi mungkin 1-2 waktu, 1 menit, 2 menit kita bisa ambil waktu ketemu dengan Tuhan. Karena Dia yang akan selamatkan kita. Saudara sekalian, mari kita menyanyi. Ku pandang hari esok dengan segala harapan. Mari sekalian, silakan. Kita akan menyanyi ku pandang hari esok dengan segala harapan.
peduli iman kita kepada dan Yesus ikut ambil bagian bersama dia. Karena itu, saudara-saudara, apapun yang saudara secara pribadi alami hari ini, kalau engkau dalam keadaan sakit, engkau pegang di bagian yang sakit. Tuhan Yesus akan menjamah saudara. Kalau saudara-saudari ada dalam masalah yang sulit Anda sendiri selesaikan melalui ibadah KKR malam hari ini, kasih tahu kepada Tuhan Yesus, Dia mampu mendekati engkau, Dia mampu menjawab engkau, Dia mampu menyelesaikan engkau dalam persoalan apapun. Karena itu kasih tahu terus terang kepada Tuhan Yesus. Jangan sembunyi-sembunyi. Jangan menganggap engkau sendiri yang bisa selesaikan segala hal. Pasti engkau dan saya akan mendapat jalan buntu. Tidak akan mendapat jalan keluar kalau kita lupakan Tuhan. Karena itu saudara dan saudari sekalian, mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Serahkan tanah Papua dari Sorong sampai dengan Merauke, agar Tuhan tolong orang tua kita di sana, agar Tuhan selamatkan orang tua kita di sana, agar Tuhan lindungi mereka di sana. Karena mereka juga adalah orang-orang yang sudah percaya, sudah memiliki Injil Yesus yang kita percayai. Karena itu kita memohon Tuhan lindungi orang tua kita di sana, tapi Tuhan juga lindungi kita yang ada di kota ini. Terima kasih. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang kami percaya, Yesus yang ada di segala jamaah, Yesus yang ada di segala tempat, Yesus yang selalu bersama sama dengan semua orang di seluruh dunia, tanpa memandang bulu, tanpa memandang ras, tanpa memandang etnis, tanpa memandang status sosial. Engkau selalu mengasihi kami orang. Karena itu, dengan iman kepadamu sajalah kami sudah berkumpul malam hari ini di tempat. Dengan iman kepadamu sajalah kami memuji-muji namamu tadi. Dengan iman dan percaya kepadamu sajalah kami dengar suara firman-Mu. Karena itu kami berdoa. Dengan iman kami kepadamu. Bagi saudara-saudari yang hadir di tempat ini yang sakit, mereka sudah pegang bagian yang sakit. Dimohon supaya uluran tangan Tuhan Yesus yang penuh dengan berkuasa jamah di atas anggota tubuh mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, bagian urat-urat, otot-otot anggota tubuh yang tidak berfungsi kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, bagian yang tidak bisa bergerak, kiranya menjadi bergerak dan beraktivitas seperti biasa. Bapa di surga, kami berdoa. Di antara kami mungkin ada yang dalam keadaan kesulitan berkuliah, kesulitan biaya, kesulitan dalam hal apa saja. Hamba mempersembahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus yang sudah hadir dan melihat dan menyaksikan, mendengar langsung. Dimohon supaya Tuhan dekati mereka, memberi mereka jalan keluar, memberi mereka kedamaian, memberi mereka kesukacita, memberi mereka jalan keluar dari kesulitan yang mereka hadapi. Bapa, kami berdoa dan menyerahkan orang tua kami dalam keadaan ketakutan pada beberapa minggu terakhir di Papua. Dari tempat ini kami hanya percaya kepada bahwa Yesus yang kami percayai, Yesus ada di mana-mana. Yesus maha hadir. Karena itu kami mohon, Engkau dampingi orang tua kami di Papua. Engkau jaga orang tua kami di Papua. Engkau lindungi mereka dari berbagai hal yang mengganggu kehidupan mereka, ketenangan mereka, kedamaian mereka. Tuhan, Engkau hadir bersama dengan mereka, sehingga mereka boleh beraktivitas dengan aman, damai. Apa kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang telah mengungsi. Mereka beribadah di bawah terpal-terpal. Mereka mencari Tuhan di bawah pohon-pohon. Mereka sedang mencari Tuhan di batu, di bawah goa-goa. Tuhan melihat mereka. Tuhan tolong mereka, hiburkan mereka, lindungi mereka. Mereka tidak mampu dengan apa. Mereka membutuhkan pertolongan hanya dari Tuhan. Dunia sudah membisu. Tidak ada orang yang menolong mereka. Dia hanya percaya Yesus yang bisa tolong mereka. Karena itu Yesus ambil bagian, mendampingi mereka, menyelamatkan mereka, melindungi mereka, memberi mereka kecukupan dari kekurangan mereka hadapi saat ini. Terima kasih Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus. Yang kami percaya dan kami imani, yang kami sedang ikuti, kami percaya, kami selalu doakan, kami selalu mencari Engkau, dan kami percaya Yesus sudah dengar dan Yesus melakukan.